Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah. Mari kembali kita lanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita akan memasuki satu bab awal, yaitu hadis yang pertama. Namun mari kita bersama memberikan hadiah Fatihah kepada Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Silakan nanti sedulur sedaya bisa semak di gambar yang saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awwalu utawi hadis kang awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika. Innamal a'malu angin pestine utawi amal iku binniyati kelawan niat. Wa innamal likulli imri'in wis sak mestine iku keduwe saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa wong ing ma. Faman mongko sapane wong kanat kan ono apa hijratuhu hijrahe siman iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah fa hijratuhu mongko utawi hijrahe si wong kala wau iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Waman sapa wonge kanat kang ono apa hijratuhu hijrahe man iku ila dunya marang dunya yusibuha kang mekenani apa dunya ing mekenani ing dunya yusibuha kang mekenani sapa wong ing dunya awi mraatin utawa merga wong wadon yang kihuha kang pengen dinikahi yang kihuha kang nikahi sapa man fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilama marang barang hajaro kang hijrah sapa wong mau ilaihi marang ma. Rawahu Bukhari Muslim. Para sedulur, ada yang menarik di dalam hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi, bahwa niat itu menjadi tolak ukur sebuah amal. Niat menjadi tolak ukur sebuah amal. Ketika niat baik, maka otomatis amalnya bisa baik. Tetapi kebalikannya, kalau niatnya buruk, jelek, maka jelek jugalah amal yang dilakukan. Nah, di sini pentingnya niat. Ketika seseorang sudah melakukan niat, ketika dia beramal, maka niat seseorang itu ketika sudah diniatkan untuk melakukan sesuatu, maka akan muncul 3 perilaku bagi beberapa golongan, yaitu ada 3 golongan karena perilaku niatnya. Yang pertama, jika niat amal adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah seorang itu adalah seorang hamba atau ibadatul ibad. Ketika sebuah niat sudah dilakukan, amal dilaksanakan, di dalam amal itu ada niat yang sudah diungkapkan, maka
dari niat dan amal itu orang akan tergolong menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ketika seseorang berniat, niat ibadahnya, niat amalnya adalah karena dia takut kepada Allah, maka dia tergolong golongan ibadatul abdi, orang yang ibadahnya seperti seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya atau budak, dia akan melakukan apa yang disuruh oleh sayyidnya. Karena apa? Dia melakukannya karena rasa takut. Yang kedua, ketika niat dan amal sudah dilakukan, tujuan dari amal itu adalah karena dia menginginkan surga Allah, ingin balasan, ingin pahala, maka dia tergolong sebagai ibadatut tijar, yaitu karakter ibadahnya seorang pedagang. Sedulur sedoyo, seorang pedagang dia selalu berpikir apa? Untung, dan untung. Betul? Mungkin ada yang pedagang juga di sini, saya yakin Anda juga demikian. Silakan yang punya dagangan apa, bisa komen di bawah. Siapa tahu bisa jadi jalan rezeki bagi Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika amal sudah dilakukan dengan niatan apa? Dia beribadah karena satu, dia merasa malu kepada Allah. Karena anugerah yang Allah berikan maha dahsyat dan maha luar biasa. Sehingga dia malu kalau tidak beribadah dengan baik. Dan juga dia beribadah karena apa? Karena dia syukur. Karunia Allah yang sangat luar biasa, dia bersyukur. Sehingga apa? Sehingga dia beribadahnya melihat dirinya selalu kurang dalam ibadah. Kurang baik, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Sampai apa? Ketika dia ibadah pun yang keluar adalah rasa takut, rasa samar. Samar itu apa ya? Samar itu ragu. Apakah amal saya diterima oleh Allah? Apakah ibadah saya diterima atau tidak? Nah, ibadah yang seperti ini, diniatkan seperti ini, yaitu ibadatul akhyar. Ibadahnya orang yang baik, orang yang bagus, orang-orang yang terpilih. Sedulur sedoyo rahimakumullah. Ada satu hadis Sayyidah Aisyah. Saat itu pada suatu malam Rasulullah Muhammad SAW terbangun kemudian melaksanakan qiyamul lail. Karena aktivitas sehari-hari dan mungkin usia yang sudah mulai sepuh saat itu, Rasulullah ketika bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, beliau cukup kesulitan dengan kaki yang agak sakit dan lain sebagainya. Tetapi apa? Dengan kesulitan badan yang seperti itu, kurang sehat seperti itu, Rasulullah tetap melaksanakan tahajud. Kondisi tidak sehat, terbangunkan tahajud. Nyun sewu, kalau sedulur-sedulur, kalau malam ngelilir bangun, kira-kira langsung tahajud apa cuma pipis di kamar mandi terus tidur lagi? Bisa komen. Kalau saya seringnya ya itu tadi. Sedulur sedoyo, pada waktu itu kemudian Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda sudah susah, kondisinya tidak sehat, Anda masih saja memaksakan diri untuk qiyamul lail. Sedangkan Allah sudah memberikan rahmat kepadamu, mengampuni dosa-dosamu. Bahkan Allah sudah menjamin surga dan ridhonya kepadamu." Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, "Afala akuna abdan syakura."
apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Rasulullah yang sudah dijamin kebahagiaan, ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap beribadah sebagai wujud apa? Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dari golongan 3 itu, kita termasuk golongan yang mana? Bisa komen di bawah sebagai muhasabah kita bersama. Kalau saya sih koyoke pedagang deh. Kalau Anda silahkan komen. Kita muhasabah bersama. 3 golongan tadi adalah ibadah yang diniatkan untuk lillahi ta'ala. Tetapi ada motivasi di situ. Motivasi seperti hamba sahaya, motivasi seperti pedagang, dan motivasi seorang abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana dengan riya? Ibadah yang ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya ada 2 macam. Yang pertama, riya ketika dia 100% amalnya, ibadahnya ditujukan untuk selain Allah. Bukan lillahi ta'ala, tetapi lil wah. Apa? Lil wah. Biar kita dianggap wah oleh banyak orang. Biar kita dipuji oleh banyak orang. Itu yang pertama. Riya yang kedua, ketika seseorang beribadah mencampurkan tujuan niatnya ibadah, dicampur tujuannya antara tujuan Allah dan tujuan kepada manusia. Kombinasi antara lillahi dan lilwah. Keduanya ini termasuk dalam golongan riya. Riya yang demikian ini menurut Imam Samarqandi, amal yang ditujukan kepada Allah diterima, dan amal yang ditujukan kepada selain Allah raddun, ditolak. Masya Allah. Ternyata kita harus banyak belajar tentang niat yang baik. Takut-takutnya, salah-salahnya raddun, ditolak. Ada yang menarik dari sebuah dawuh, yaitu Imam Ibnu Ayyad. Imam Ibnu Ayyad menyampaikan, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amal dengan tujuan manusia itu pun riya. Sedulur sedoyo, ini menarik gimana? Karena kadang kita begini, kita pengen untuk tidak riya, tapi sampai-sampai apa? Kita tidak beramal. Dengan alasan apa? Dengan alasan aku mau riya, saya nggak mau riya, maka saya tidak beramal. Daripada saya beramal tapi riya. Ternyata yang demikian menurut Imam Ibnu Ayyad, tarkul amal min ajlin nas riya. Bahaya sedulur sedoyo. Kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari lakukan amal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, lakukan amal sebanyak-banyaknya. Dan selalu belajar ikhlas, menata hati dan niat untuk ikhlas. Itu penting bagi kita. Sedulur sedoyo rahimakumullah. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ya. Kisah kodok versus cecak. Kalau bahasa Indonesia apa? Katak versus
cicak. Bukan cicak dan buaya, tetapi kodok dan cicak. Pada saat itu, pada suatu waktu, pernah Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat. Kebetulan sahabat ini rumahnya di pinggiran, mungkin di tepi sawah gitu ya. Jadi di rumahnya itu banyak kodok. Nah, karena rumahnya tepi kebun atau tepi sawah seperti ini ya. Nah, sini lumayan banyak kodoknya juga. Waktu itu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya membunuh kodok yang ada di sekitar rumah saya?" Sedulur sedaya, ada yang pernah membunuh kodok di rumah? Jawab Rasulullah, "Jangan." Rasulullah menjawab, "Jangan." Itu di satu kisah. Di kisah yang lain, Sayyidah Aisyah pernah membunuh cicak di dalam rumah. Karena cicak di rumah biasanya itu nelek sembarangan gitu kan. Kadang di tempat tidur, kadang di lantai, kadang di mana gitu ya. Saya yakin sekali sedulur-sedulur juga pernah merasakan kejengkelan kepada cicak gitu ya. Nah, bahkan ketika kita makan roti atau apa gitu, kayak ditinggal sebentar saja udah ditelai cicak gitu kan. Nah, ketika Sayyidah Aisyah membunuh cicak, Rasulullah hanya diam saja. Artinya apa? Artinya tidak dilarang. Kenapa berbeda? Ternyata cicak dan katak ini memiliki sejarah yang kuno, ya, memiliki kisah yang kuno, yaitu saat dimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ya, dibakar oleh siapa ya? Mungkin sedulur sedaya tahu Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Mari kita ingat-ingat pelajaran SD kita. Silahkan di komen. Ya, dibakar oleh siapa? Ya. Pada saat itu, apa yang dilakukan kodok dan cecak? Pada saat itu, cecak melakukan sesuatu. Di tengah bulatan api yang bulat-bulat. Apa bulat-bulat itu? Membara. Gitu kan. Api yang membara. Tiba-tiba si cicak, dia langsung mendekat ke arah api. Apa yang dia lakukan? Dia menyebul-nyebul, meniup-niup kobaran api yang besar itu. Ketika ada api, kemudian ditiup, biar apa? Biar semakin besar. Ya, biar semakin besar. Ini api besar, bukan api tiup lilin, beda. Ini api yang sudah membara. Ketika ditiup, ada angin, itu semakin nyebar apinya, semakin besar. Itu yang dilakukan cicak. Apakah berpengaruh terhadap besarnya api? Tidak sama sekali. Seberapa sih sebulan cicak? Nanti sedulur-sedaya bisa cek. Cari cicak, suruh nyebel tangan sedulur-sedaya. Terasa atau tidak? Sedangkan apa yang dilakukan oleh katak? Katak dia berlari mencari air di kali. Kemudian dia ambil air dengan mulutnya. Dia lari dari kali menuju ke api yang besar itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh katak? Disemprotkan sedulur-sedulur. Larinya katak cukup jauh. Bisa sedulur-sedulur bayangkan. Kira-kira air yang di mulut. Kemudian lari. Apakah masih penuh? Bisa sedulur-sedulur coba. Nanti berkumur, lari. Kira-kira yang keminum banyak atau tidak? Itu dilakukan katak berulang kali dan kemudian disemprotkan ke api tersebut. Sedikit sekali yang tersisa yang menyiprati api tersebut. Apakah itu
berpengaruh terhadap padamnya api? Tidak. Sedulur sedaya rahimakumullah. Dua amal yang berbeda, walaupun sama-sama tidak memberikan pengaruh apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penilaian yang berbeda. Usaha si kata diapresiasi dan dia digolongkan sebagai muhibbin, cinta kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan cicak dia digolongkan sebagai pembenci Nabi Ibrahim. Sedulur sedaya rahimakumullah, seremeh apapun amal kita, ketika kita memiliki niat yang baik, maka amal itu akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Ketika kita memiliki amal sebesar apapun, tetapi buruk niatnya, maka tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah selalu memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita selalu diberikan kemudahan dalam menata niat kita semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu manfaat bagi kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.